Halo Diazens, ketemu lagi dengan saya Ega dalam konten Dia Misteri dan masih dalam cerita yang sama. Kali ini di part 2. Part 2 yang gimana ya? Bisa dibilang ini adalah puncaknya ya. Apa yang akan dialami Wisnu setelah bermimpi sesuatu yang aneh. Kalian ingat kan kalau sebelumnya Wisnu itu bermimpi salah seorang temannya itu meninggal dan sedang dikerumuni dengan banyak orang teman-temannya di karantina. Nah, kira-kira apa yang terjadi sama temannya ini? Apakah beneran meninggal atau ini hanya mimpi biasa aja? Kita akan langsung cari tahu di part ini. Kita masuk ke ceritanya. Shh. Dengerin baik-baik. Mimpi tentang seorang temannya yang meninggal di karantina, lebih tepatnya di lapangan. Itu benar-benar kayak membangunkan si Wisnu di pagi hari. Dan ternyata emang udah pagi. Pagi itu semuanya kayak yang kecapean aja, nggak kayak biasanya. Semangat udah turun. Ya kalian tahu kalau misalkan dibangunin tengah malam, disuruh angkat-angkat kasur untuk ke lapangan ya kan, otomatis jam tidur mereka juga berkurang. Dan situ mereka capek ya. Tapi tentu saja mereka tidak akan menunjukkan rasa capek itu kepada para senior karena mereka mencoba untuk profesional. Capek nggak semalam? Capek. Ini mataku nggak bisa melek. Pengen tidur rasanya. Hus, parah. Bercanda. Singkat cerita, pada malam harinya mereka dikumpulkan dalam suatu tempat ya. Karena kebetulan di malam itu ada kunjungan langsung nih dari kelompok Paskibraka tahun sebelumnya ya, tahun 2017 untuk istilahnya kayak berbagi pengalaman di situ. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat untuk sharing session lah istilahnya. Di acara itu semua berjalan lancar sampai suatu ketika ada momen yang nggak enak banget. Si Wisnu kebelet. Ini emang Wisnu ini ya, aneh gitu. Sampai akhirnya dia curhat nih ke temennya kalau dia mau ke toilet tapi dia takut untuk izin. Hei, perutku suwakit ini gimana ya? Ada-ada aja ya Allah. Jujur aku rada takut. Mau diantar? Ayo. Bercanda. Kenapa takut? Kita cuma boleh takut pada Tuhan. Halah, awas ya. Sampai akhirnya Wisnu memberanikan diri untuk izin kepada kakak pembinanya dan diizinkan. Di perjalanannya menuju kamar mandi dia kayak melewati sebuah lorong gitu sendirian dan di sana dia bertemu dengan salah seorang temennya yang bernama Farel. Dan si Farel ini kayak yang baru keluar dari kamar mandi gitu loh. Jadi dia kayak kaget, oh ternyata si Farel juga mules juga nih sama kayak dia gitu. Dan di situ Farel dan juga Wisnu saling bertegur sapa. No, sendirian ta? Oh, aku kebelet ini. Aku ke kamar mandi dulu ya. Oh, oke. Hati-hati ya, No. Gak lama setelah dia masuk ke bilik di salah satu kamar mandi itu, si Wisnu ini mendengar kayak langkah kaki seseorang yang masuk mengikuti dia di kamar mandi dan masuk ke ke sebelah kamar mandinya. Jadi ada kamar mandi banyak ya kan. Si Wisnu di sini dan di sebelahnya itu ada orang yang kedengaran masuk ke sana.
Dan sekitar 10 menit ya sebelum akhirnya Wisnu menuntaskan hajatnya, mengeluarkan itulah ya. Dia keluar tuh akhirnya dari kamar mandi. Dan ternyata dia kaget bukan main. Yang keluar dari kamar mandi itu adalah Farel. Dan di situ Wisnu kayak menyapa Farel dengan tatapan yang bertanya-tanya. Nu, sendirian ta? Loh Rel, tak kira tadi siapa kok diem? Perutmu kayaknya suwaket ya? Jadinya bolak-balik ke kamar mandi. Hah? Aku kamar mandi baru ini doang Halah, bohong, pokeran. Serius, aku baru sekali ini loh kesini. Gak, aku tadi lihat kamu habis dari kamar mandi pas aku mau kesini. Hah? Jangan serem-serem ah. Loh, terus siapa itu tadi? Masa aku salah lihat? Udah, ayo buru balik. Kok rada gak enak tiba-tiba? Setelah dari kamar mandi, akhirnya mereka sepakat untuk berjalan kembali ke kelompok. Saat mereka jalan melewati lorong, tiba-tiba si Wisnu dan si Farel ini mendengar suara teriakan dari arah lapangan tempat teman-teman dan para seniornya itu berkumpul. Suaranya riuh, ramai, sambil berteriak kayak histeris gitu. Dan benar aja, ternyata suara itu berasal dari salah seorang temennya yang bernama Ica. Jadi dia ini seperti ngamuk, ingin mencakar beberapa teman-temannya yang lain sambil berteriak seperti kesurupan. Dan sebagai informasi, Ica ini punya hubungan asmara nih dengan Farel, melihat pacarnya seperti kerasukan. Farel panik, dia langsung berlari menghampiri Ica. Di situ Wisnu juga udah mulai yang, wah ini kenapa ini? Kenapa ini? Di tengah kebingungannya dengan beberapa orang yang sudah mulai kesurupan juga. Jadi di situ tuh yang kesurupan gak cuman Ica, tapi satu persatu perempuan atau teman-teman wanitanya itu tiba-tiba kesurupan. Bisa dikatakan ini adalah kesurupan massal. Wisnu panik, pandangannya udah yang nggak tentu, sampai-sampai dia melihat satu titik di atas. Jadi di tempat karantina itu di lantai atas dia melihat Farel. Padahal Farel itu berada di tidak jauh lah dari tempat Wisnu berdiri dan dia sedang kayak yang menenangkan Ica, mencoba menguasai keadaan Ica. Tapi di sisi lain dia melihat Farel yang lain berada di lantai atas karantina sambil tersenyum menyeringai. Di tengah kepanikannya itu Wisnu mencoba untuk sekali lagi make sure melihat Farel temannya yang ada di dekatnya itu masih ada atau enggak. Dan ternyata itu ada. Ada gejolak batin ya di dalam dirinya. Ini ngasih tahu Farel enggak ya, kalau dia ngelihat Farel lain di atas sana. Tapi setelah berperang dengan dirinya sendiri, akhirnya dia memilih untuk diam. Sampai akhirnya sebelum dia mencoba untuk menolong teman-temannya yang lain, dia sempatkan untuk melirik ke atas lagi. Dan dia tidak mendapati Farel palsu di sana. Tiba-tiba udah nggak ada aja. Di situ kakak pembina langsung menginstruksikan kepada semua yang ada di situ untuk masuk ke barisan. Jadi kayak berkumpul aja, kembali ke barisan masing-masing. Rek, kembali ke posisi barisan. Jangan kosong pikirannya ya. Yang penting tetap tenang. Di dalam barisan itu semua tampak mencekam ya. Nggak cuman para peserta, tapi juga senior juga mulai kebingungan. Jadi teman-teman yang masih sadar itu tetap dikumpulkan dalam satu barisan. Sedangkan teman-teman yang kesurupan itu dipindahkan untuk di tempat lain, agak geser, agak menjauh dari lapangan. Tapi masih di area-area situ juga. Sampai akhirnya kakak pembina salah satu dari mereka memanggil Ustadz untuk
mengobati atau mengatasi kejadian malam itu. Tapi di dalam barisan yang sudah penuh dengan ketakutan dan kecemasan, satu persatu peserta cewek terutama. Jadi yang diserang ini kebanyakan adalah cewek. Mereka jatuh dan kesurupan. Salah satunya adalah sosok Dinda yang memang sedari tadi itu bisa dikatakan cukup sadar ya, nggak kesurupan tapi dia sadar gitu. Dia berdiri di sampingnya si Wisnu yang awalnya cuma takut-takut aja sampai akhirnya dia jatuh dan mulai kesurupan. Dan di situ Wisnu mulai panik. Dia melihat teman-temannya yang awalnya hahaha sekarang menjadi berteriak dan ngamuk-ngamuk. Semuanya panik, semuanya mencekam. Malam itu benar-benar berbeda dengan malam-malam yang lain. Dan kali ini kita akan geser ke sudut pandang Farel. Jadi cerita ini memang dibuat dengan berbagai sudut pandang ya. Salah satunya adalah Farel. Jadi ketika kakak pembina itu memisahkan teman-teman yang kesurupan ke suatu tempat, di situ salah satunya adalah Ica yang mana adalah pacarnya si Farel. Dan di situ Farel ikut menemani Ica disembuhkan oleh kakak pembina. Sampai akhirnya ada ustadz yang datang. Karena cukup sulit ya mengeluarkan makhluk ini dari tubuhnya Ica. Si ustadz meminta beberapa kakak pembina untuk membawa Ica ke suatu kamar yang ada di dekat situlah, kamar siapapun. Dan di situ Farel ikut. Di sini semuanya terkuak. Si ustadz membacakan doa-doa dan meminta dengan baik-baik kepada sosok yang merasuki Ica agar keluar dari tubuhnya Ica. Tapi itu nggak mudah. Ternyata sosok ini tuh sudah terikat dengan Ica. Usut punya usut, ini cerita dari Farel, si Ica ini memang sedang haid atau sedang berhalangan, menstruasi lah ya. Dan si Ica ini memang cukup teledor, dia membuang pembalut sembarangan. Sampai-sampai makhluk yang ada di situ itu memakan darah haidnya si Ica saat pembalutnya dibuang sembarangan. Disitulah makhluk itu punya ikatan khusus dengan Ica. Seakan-akan Ica ini ngasih makan kepada makhluk itu dan si makhluk itu nempel lah ke Ica. Ternyata makhluk yang memasuki tubuhnya Ica itu jauh lebih kuat, jauh lebih bebal. Dan dia nggak mau pergi dari tubuhnya Ica. Dia hanya mau Ica. Teman-teman, tidak usah melihat ke atas. Teman kalian ada di sini. Itu bukan Ica, itu hanya jin. Keraskan doa kalian. Ica ini sudah sangat kelelahan, tubuhnya lemas dan tapi dia memaksa untuk berteriak, memaksa untuk menangis, bergerak sekuat tenaga. Tapi dia tahu bahwa Ica ini sebenarnya nggak kuat, dia lemas banget. Dan di situ terjadi percakapan antara Pak Ustadz dengan sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Ica. Siapa kamu? Gak perlu tahu. Aku suka dia. Makananku dari dia. Apa yang kamu makan? Jawab. Aku pergi dulu. Di tengah percakapan itu, Farel hanya bisa nangis. Dia melihat tubuh pacarnya kayak semacam hilang tenaga. Kayak udah lemes aja. Dan Pak Ustadz selalu menekankan bahwa tolong keluar dari tubuh ini. Kasihan Ica, kasihan anak ini. Anak ini udah gak kuat. Sampai akhirnya tubuh Ica ini semakin lemah. Semakin lemah, semakin lemah. Ustadz dan sosok yang masuk ke dalam tubuh Ica tidak mencapai kesepakatan. Sampai akhirnya terjadi sebuah kejadian yang dibilang menjijikan sih. Jadi sebelum akhirnya Ica itu melotot dan menghembuskan teriakannya
tiba-tiba di area kewanitaannya itu kayak deras gitu, keluar darah kotor, atau kita bisa sebut dengan darah haid yang kayak apa ya, kayak tumpah aja gitu keluar, dan itu baunya busuk banget. Dan bersamaan dengan itu si Ica melotot, teriakannya semakin parau, tubuhnya lemas, dan dia kehilangan seluruh tenaganya. Di saat itu juga Ica dinyatakan meninggal. Ica meninggal tepat saat sebelum subuh. Jadi saat teriakan terakhir Ica itu nggak lama kemudian terdengar azan subuh. Di situ Farel cuma bisa nangis, kakak pembina juga nangis, semuanya penuh dengan duka. Salah seorang kakak pembina akhirnya keluar dari kamar itu ya, untuk menuju ke kelompok yang ada di lapangan, yang udah selama semalaman berada di sana dihantui dengan rasa takut, cemas, dan lain-lain. Di situ Wisnu melihat seorang kakak pembina yang keluar itu dengan wajah yang pucat, berderai air mata, dan dia berdiri di tengah kerumunan meminta agar mereka menghubungi keluarga masing-masing dan dijemput pagi ini. Di situ Wisnu bertanya-tanya, kenapa harus dijemput? Kenapa ini nggak bisa ditangani sendiri? Di tengah kebingungannya, dia langsung flashback kepada mimpi yang dia alami semalam. Ingat kan? Sebelumnya Wisnu ini mimpi ada salah seorang temannya yang meninggal dan dikerumuni banyak orang dengan teriakan innalillahi. Dia berusaha kayak apa ya, berpikir positif, masa ini, tapi dia segera menepis apa ya, pikiran itu dan berusaha untuk ya udahlah, yang penting semuanya udah sadar, karena yang di sekeliling Wisnu, semua teman-teman ceweknya itu udah pada sadar. Dan dia balik ke tempat dia tidur di kamar untuk packing. Singkat cerita mulai berdatangan tuh orang tua dari teman-temannya dan menjemput semuanya. Dan orang tua Wisnu akhirnya datang. Bertepatan dengan itu ada satu mobil ambulans yang juga datang masuk ke area karantina. Di situ dia bertanya-tanya, kok ada ambulans? Kemudian salah seorang petugas dari ambulan itu turun membawa kayak apa ya, tempat tidur yang didorong itu. Masuk, gak lama mereka keluar sambil membawa satu sosok yang sudah ditutupi kain putih seluruh badan. Dan di belakangnya ada Farel yang sedang menangis. Di situ Wisnu baru sadar bahwa Ica sudah meninggal. Dengan dipulangkannya mereka dari karantina, itu akhirnya menandakan bahwa acara paskot di kota itu, di tahun itu, ditiadakan. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Jadi emang si Wisnu ini akhirnya menceritakan kisah ini karena ada yang mengganjal di hatinya. Karena sebelumnya dia kan udah pernah mimpi ya tentang salah satu seorang temannya yang meninggal, tapi dia nggak ngomong ke siapapun dan dia cukup merasa bersalah gitu. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apapun karena dia nggak tahu siapa yang meninggal. Sampai akhirnya dia mau share cerita ini, dan kita doakan untuk Ica yang sudah meninggal, semoga diterima di sisi Allah SWT. Amin. Segitu dulu cerita tentang darah haid pemicu kesurupan massal yang dikirim oleh subscriber kita Wisnu. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Dan buat kalian yang nggak pengen ketinggalan cerita-cerita seru lainnya, jangan lupa subscribe Dia Misteri, karena tentu akan banyak cerita-cerita yang seru dan akan ya pokoknya seru lah ya pokoknya.
Jangan lupa order langganan, di sini ada lonceng. Editor tolong, aku beberapa kali nunjuk di sini nggak dikasih lonceng. Loncengnya di sini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita berikutnya. See ya.